Oke, langsung saja. Hari ini kita akan bahas soal TKA untuk jenjang SMP dan materi kita sekarang adalah matematika. Nah, di video kali ini kita nggak akan bahas soal trik-trik cepat atau trik-trik yang biasa dipakai untuk olimpiade dan segala macamnya itu. Di sini kita akan bahas ke dasar lagi. Kita akan bahas secara basic. Nah, kenapa kita akan bahas secara basic? Karena matematika itu yang penting bukan cuma cara cepatnya, tapi bagaimana kita tahu yang namanya konteksnya. Nah, jadi kalau kita belajar pelan-pelan, setelah kita paham konteksnya, nanti soalnya mau diputar seperti apapun, kita akan paham. Karena tadi kita sudah kuat di konteksnya, dan dasarnya itu sudah kuat. Jadi, sekarang nggak seberapa-lama, kita langsung aja punya beberapa soal. Kita punya beberapa soal contoh TKA Matematika, dan kita akan langsung ke pembahasan di soal nomor 1. Oke. Sebuah lingkaran yang memiliki keliling 44 cm adalah. Di sini kita belajar tentang lingkaran. Lingkaran itu setidaknya kita harus punya dua rumus yang kita hafal banget. Yang pertama adalah luas, yang kedua adalah keliling. Nah, ini adalah dua hal yang penting banget dipahami kalau kita belajar tentang lingkaran. Untuk memahaminya, kita nggak usah ngingetin rumusnya dulu, kita langsung aja praktek ke soalnya. Di sini luas sebuah lingkaran yang memiliki keliling 44 cm. Jadi yang di sini adalah diketahui kelilingnya. Kelilingnya adalah 44 cm. Nah, di sini baru kita masuk rumus keliling lingkaran itu apa. Nah, coba diingat-ingat lagi. Rumus keliling lingkaran adalah P dikali R dikali 2 atau 2PR atau P2R. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas di rumus kan bingung nih, kok rumusnya ada beda-beda. Mungkin gurunya ada yang ngajarin pakai cara ini atau ini. Padahal kan sama aja, semuanya dibolak-balik juga bisa kita selesaikan dengan cara apapun. Oke, langsung aja kita coba jawab soal ini. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita pelan-pelan lagi, kita akan bahas yang ini aja. Nilai Pi dulu. Nah, nilai Pi itu kan udah 22/7 atau 3,14. Nah, kapan kita pakai yang 22/7? Kapan kita pakai 3,14? 22/7 ini kita pakai kalau ketemu angka-angka yang kelipatan 7. Misalnya 7, 14, 21, dan seterusnya. Sisanya kita pakai yang 3,14. Nah, di sini kan angkanya adalah 44 kan? Angka 44 ini bukan kelipatan dari 7. Jadi pi-nya kita pakai 3,14. Jadi 44 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R. Terus di sini kita R-nya pindah ruas. R sama dengan 44 dibagi. Nah, 2 dikali 3,14 itu bisa langsung kita kerjakan. Hasilnya adalah 6,28. Nah, 44 dibagi 6,28 itu hasilnya adalah 7,006. Atau bisa kita bulatkan jadi angka 7. Nah, di sini R-nya adalah 7 cm. R itu kan adalah jari-jari. Jadi jari-jarinya 7 cm. Terus kita kembali lagi ke soalnya. Soalnya kan yang ditanya ada luas. Nah, kita di sini baru dapat jari-jarinya. Setelah tadi kita tahu rumus keliling, yaitu 2 dikali Pi dikali R, sekarang kita juga harus belajar rumus luas. Rumus luas itu adalah Pi dikali R kuadrat. Nah, jadi sini kita lanjut aja. Luas lingkarannya sama dengan Pi R kuadrat. Nah, seperti di bahasa sebelumnya, kalau Pi itu kan ada 22/7 atau 3,14. Nah, kita pakai 22/7 kalau ketemu angka seperti ini. Nah, kebetulan R-nya tadi berapa? R-nya kan kita dapat nih
7 cm. Nah, berarti di sini pi-nya bisa kita pakai 22/7 dikali 7 dikali 7. Karena R kuadrat atau R pangkat 2 ini sama dengan kan 7 dikali 17 itu sendiri ya. Nah, di sini bisa kita langsung kerjakan aja. Mau dihitung 22 dikali 7 dikali 7 bagi 7 boleh, atau kalau misalnya mau sedikit lebih cepat ini coret aja. Kan karena atas bawah bagi itu bisa dicoret. Jadi tinggal 22 dikali 7. 22 dikali 7 itu hasilnya adalah 154 cm persegi. Nah, ini adalah kelilingnya. Ini adalah luas lingkarannya. Terus kita cek jawabannya tuh. Jadi hasilnya adalah yang A. Nah, jadi untuk soal sesederhana ini pun kita kerjanya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Yang penting kita paham konteksnya. Kalau kita paham yang dua ini, nanti rumusnya, soalnya, ceritanya dibuat sepanjang apapun, kita nggak bakalan terkecoh. Jadi kalau kamu misalnya masih bingung, boleh diulang videonya aja pelan-pelan, atau chat aja di kolom komentar mana yang masih bingung, mana yang masih kurang jelas, nanti kita bahas lagi pelan-pelan, oke? Oke, lanjut kita bahas di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita juga masih bahas tentang lingkaran, karena sebetulnya kalau kita bahas lingkaran itu kan banyak banget hal yang bisa dipelajari dan banyak banget hal yang bisa jadi soal. Jadi di setiap soal nanti variasinya kita ubah dan level kesulitannya pun kita ubah. Jadi kalau ketemu soal lingkaran seperti apapun nggak pusing-pusing lagi karena basicnya sudah kuat. Oke, lanjut aja ke soal nomor 2. Sebuah lingkaran memiliki luas 616 cm kuadrat, maka diameter lingkaran tersebut adalah. Nah, seperti yang tadi dibahas, kalau misalnya kita ngomong lingkaran, ada dua hal yang perlu banget kita hafal secara dasar. Yang pertama yaitu luas, yang kedua keliling. Nah, rumus keliling tadi apa? Kita anggap aja 2πr, atau terusnya dibalik apapun, terserah. Nah, untuk luas adalah pi R kuadrat. Nah, itu untuk luas. Yang dua ini sudah wajib banget hafal luar kepala. Jadi kalau ketemu lingkaran nggak bakalan bingung lagi. Oke, setelah ini hafal, sekarang kita lanjut ke pembahasan soalnya. Kalau level 1 itu kan hafal tuh, nanti level 2 setelah semuanya hafal, kalau bisa rumusnya ini benar-benar dipahami, jadi bukan cuma dihafal. Oke, di sini luasnya adalah, karena diketahui luas, kita pakai rumus yang luas L. L sama dengan pi R kuadrat. L-nya berapa? L-nya adalah 600. Oke, L-nya berapa? L-nya adalah 616. Itu sama dengan, masuk ke rumusnya dulu. Ternyata sudah dibahas lagi tuh, pokoknya ingetin angka pi. Di sini pi-nya itu berapa? 3,14 atau 22/7. Nah, lihatnya angka di 616 itu kira-kira kelipatan 7 atau bukan. Kalau misalnya bukan, pakai aja 3,14 dikali R kuadrat. Kan R-nya kita belum tahu. Nah, sekarang R kuadratnya ini kita pindah luas. R kuadratnya pindah luas jadi R kuadrat sama dengan 616 dibagi, karena dia nyebrang jadi kan berubah kedudukannya ya, jadi dibagi 3,14. Nah, ini perhatikan pelan-pelan aja, ini rumus awalnya seperti ini. Terus kita ganti jadi angkanya. Ini kita ganti angkanya, ini kita ganti angkanya, dan ini yang belum jangan dulu diganti. Nah, kalau sudah, kan ini dipindah row tuh, ini pindah ke sini. Pokoknya yang ini perhatikan pelan-pelan aja, biar nggak bingung. Oke, lanjut. Kita kerjakan yang ini dulu. Berarti R kuadrat itu sama dengan, kalau 616 dibagi 3,14 itu hasilnya 196,17. Atau bisa kita bulatkan menjadi 196. Nah, oke, ini ternyata 196, ini masih R kuadrat. Nah, sekarang harus kita cari R-nya. Berarti R-nya itu adalah
akar dari 196. Akar dari 196 itu adalah 14 cm. Sampai sini perhatikan ya pelan-pelan. Kita sudah punya R. R itu sama dengan jari-jari. Nah, gini biar paham, kita gambar pelan-pelan. Ini kan lingkaran tuh. Ini kan lingkaran. Namanya jari-jari itu dari garis tepi ke tengah-tengah lingkaran. Nah, tengah. Nah, terus ada lagi yang namanya diameter. Kalau namanya diameter itu dari ujung sini. Nah, ketemu ujung lagi. Jadi dari sini kan kita sudah tahu tuh, ini R dan ini D. Jadi dari sini kita sudah tahu kalau si diameter itu adalah panjangnya dua kalinya si jari-jari. Nah, di sini kita sudah tahu jari-jarinya adalah 14. Langsung aja, karena D itu adalah R dikali 2, yaitu 14 dikali 2. Jadi 28 cm itu jari-jarinya. Jadi jawabannya adalah yang D. Tuh, soalnya dipahami benar-benar walaupun soalnya sederhana. Kalau kita paham konteksnya ini, paham yang dua ini, nanti kita nggak bakalan bingung lagi. Nggak usah terburu-buru, ulang aja pelan-pelan sampai benar-benar paham. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanya aja apapun itu. Hal sederhana apapun, kalau misalnya masih belum paham, tanya aja, nanti kita buat pembahasannya. Oke, lanjut. Kita masih bahas lingkaran di nomor 3. Nah, ini ada variasi lagi. Masih tentang lingkaran, tapi kita buat variasi ya. Tuh, sebuah taman memiliki bentuk lingkaran dengan diameter 70 meter. Jika di sekeliling taman tersebut ditanami pohon dengan jarak antar pohon adalah 10 meter, berapa jarak pohonnya? Itu kan sebenarnya bingung. Tapi kalau kita sudah paham soal sebelumnya, kamu nggak bakal bingung-bingung lagi. Jadi kita buat lingkarannya tuh. Anggap aja ini tamannya berbentuk lingkaran, diameternya 70 meter. Nah, diameternya 70 meter ya. Nah, terus di sekeliling taman tersebut ditanami pohon. Berarti di sini ada pohon, di sini pohon, 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 dan seterusnya sampai dia keliling lingkaran. Tuh. Pokoknya tamannya ini mau dikelilingi pohon. Nah, terus jarak pohonnya itu berapa? Jarak antar pohon ini itu adalah 10 meter. Nah, yang jadi pertanyaannya berapa jumlah pohon? Jumlah pohonnya berapa? Nah, yuk kita kerjain sama-sama. Di sini berarti kita pakai rumus keliling. Ingat rumusnya tadi sudah harus benar-benar dipahami ya. Kita ulangi sekali lagi, rumus keliling lingkaran itu 2 pi dikali r, atau sama aja misalnya pi dikali 2r. Nah, ini kan yang diketahui diameter tuh. Sama kayak soal di nomor 2 tadi, diameter itu kan 2 kali dari jari-jari. Di sini berarti ini tuh, ini sama dengan D. Jadi rumusnya bisa kita tulis ulang. Pi dikali D. Nah, itu gunanya kalau rumus itu jangan cuma dihafal, tapi benar-benar dipahami. Kalau misalnya kita paham, 2 kali jari-jari kan sama dengan diameter ya, berarti rumus itu sama aja. Nggak bakalan bingung lagi. Kalau yang diketahui diameter, nggak usah harus diubah lagi ke jari-jari, karena kita sudah tahu kalau 2R itu adalah diameter. Oke, lanjut lagi, berarti kita ubah ke angkanya langsung ya. Berarti K-nya adalah pi. Nah, pi-nya berapa tadi? Kita badainya dulu biar gak bingung. Diameter adalah 70 cm. 70 cm. Nah, untuk pi, kan tadi ada 2 tuh. Ada 3,14 atau 22/7. Tapi kalian kan 7 nih, angka 7. Nah, berarti kita pakai yang ini. Berarti dikali 22/7. Nah, kalau misal perkalian gini kan mudah ya, tinggal dicoret-coret aja. Ini boleh coret, merah aja deh. Dicoret. Nah,
Ini coret. Ini habis, ini tinggal 10. 10 dikali 22 tinggal tambah 0 aja. 20 cm. Nah, jadi keliling lingkarannya ini adalah 220. Oh, bukan cm, sorry. 220 meter. Nah, kan ini ada 20 meter. Oh, 220 meter jadinya. Nah, sampai sini setelah kita tahu kelilingnya, sekarang kita tinggal pikirin berapa jumlah pohonnya. Nah, kan sekarang mudah. Kalau satu pohon itu jaraknya 10, 10 jadi 10 meter, ya berarti tinggal kita bagi aja 220 kita dibagi dengan 10 meter jarak per pohon. Jadi jumlah pohon yang dibutuhkan adalah 22 pohon. Tuh, jadi kita punya jawaban yang B, 22 pohon. Itu kan sini kita review bentar sebenarnya. Tuh di sini soal yang pertama tadi. Tuh, kita cuman punya bahas yang ini, luas dan keliling. Terus di soal nomor 2 punya variasi lagi yang diketahui keliling berapa diameternya. Terus di ketiga setelah paham diameternya, soalnya divariasiin lagi ada jumlah pohon-pohonnya. Dari lingkaran aja kita setidaknya sudah punya 3 variasi soal. Makanya yang paling penting itu adalah paham konteks, itu ingetin banget. Nah, di sini kita ada punya satu soal terakhir tentang lingkaran. Kita bahas lanjut aja di soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 beda lagi tuh, luas lingkaran 180 cm. Jika luas juring. Nah, juring itu apa lagi? Kita bahas aja nggak usah bingung-bingung. Ini lingkaran nih. Nah, lingkaran ini kalau luasnya kan kita sudah tahu ya tadi yang rumus luas sama dengan PR kuadrat. Nah, itu rumus luas. Tapi di sini tadi ada namanya apa? Titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat lingkaran di sini tadi ada yang namanya, kalau diingat-ingat, namanya jari-jari. Ini jari-jari satu. Di sini ada jari-jari dua. Tuh, jari-jari dua. Di daerah yang punya dua jari-jari ini, nah ini yang akan kita bahas, ini namanya juring. Anggap aja ini titik A. Untuk pusat lingkaran biasanya memang disebut O. Di sini B. Nah, kali ini kita akan bahas yang luas ini. Nah, yuk kita langsung aja ke persoalannya. Luas suatu lingkaran adalah 108 cm kuadrat. Oke, jika luas juring AOB, luas juring AOB itu yang ini 12 cm, maka besar sudut. Nah, yang ditanya besar sudut yang ini. Di sini ada beberapa hal yang harus diingetin. Kalau namanya satu lingkaran itu besar sudutnya totalnya adalah 360 derajat. Nah, di sini kita langsung masukin ke itu aja. Yang kita diketahui luas lingkaran 108 cm. Diketahui juga luas juring 12 cm. Yang ditanya apa? Ditanya sudut. Nah, kalau ketemu soal ini nggak usah bingung-bingung. Justru soal ini sebenarnya cukup sederhana kalau misalnya kita sudah paham. Betul. Nah, kan perhatikan di gambar yang di samping tuh, yang kayak pizza ini itu namanya juring. Sudut juring, nah sudut juring kan setengah, atau bukan setengah, sorry. Sudut juring kan sebagian dari semua sudut tuh, sudut ini, nah sebagian dari semua sudut sini. Jadi seluruh sudut tadi kan 360. Jadi perbandingannya dengan 360 derajat. Juring tulisannya bagus banget ya. Oke, perbaikin dikit. Itu juring 360. Terus di sini diketahui tuh luas lingkaran sama luas juring. Nah, luas lingkaran itu kan seluruhnya tuh. Nah, luas juring itu kan yang pizza hijau ini. Jadi mereka juga perbandingan searah. Perbandingannya sama. Jadi luas juring per luas lingkaran.
juring. Tinggal kita masukkan aja angkanya dulu. Luas juringnya yang belum kita ketahui, kita anggap luas juringnya itu adalah X per 360 karena kita belum tahu kan. Nah, luas juringnya berapa? Kita lihat di soal tadi. Luas juringnya adalah 12. Luas juringnya berarti 12 per luas lingkarannya 108. Jadi 100. Tuh, sudah deh. Gini aja nyelesainya. Itu tinggal kita sederhanakan. 12 sama 108 ini bisa kita kecilin dulu. 12 sama 108 ini bisa kita kecilin dulu. Coret-coret deh. 1 sama 9. 108 dibagi 12 kan 9. Jadi X-nya sama dengan ini, kita kali silang aja. Ini bisa naik. Jadi 360 dibagi 9 deh. Kalau kita kan mudah, sama dengan 36 dibagi 9 kan. 36 dibagi 9 itu yaitu 4. Terus tambahin 0. 40 derajat. Nah, jadi sudut yang ini, sudut yang gini, A, O, B, sudutnya sudut ini, itu adalah 40 derajat. Hasilnya yang C. Tuh, nah mungkin hari ini itu aja dulu yang kita bahas tentang lingkaran dulu aja karena ini sudah cukup panjang. Jangan lupa videonya diulang-ulang kalau belum paham atau boleh ditanya aja. Jangan sampai kamu bahas ke materi yang terlalu banyak tapi yang sederhana belum paham. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya yang bakalan lebih menantang lagi dengan variasi soal yang lebih bagus lagi. Jangan lupa di like, follow, dan subscribe aja. Mau di share ke teman-temannya juga boleh biar teman-teman tahu apa yang kamu tahu. Oke, sampai jumpa. Dadah.